Oke para investor, kita kumpul lagi. Pernah nggak sih kebayang ada perusahaan raksasa yang berani mempertaruhkan segalanya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kasusnya Indika Energy, atau yang kita kenal dengan kode sahamnya INDY. Coba deh bayangin, ada mesin duit yang bahan bakarnya selama ini ya batu bara, tiba-tiba dia putar haluan 180 derajat. Bener-bener mempertaruhkan segalanya buat masa depan yang, ya sama sekali beda. Inilah intisari dari kisah IND yang bakal kita kulik. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Anggap aja kita semua ini lagi pakai topi investor ya kan? Kita bakal timbang semua datanya, lihat risikonya, gali peluangnya. Tujuannya cuma satu, buat jawab pertanyaan paling penting. Ini langkah visioner atau cuma sekedar judi besar yang ongkosnya kemahalan? Nah, buat ngerti masa depan Indi, kita nggak bisa langsung lompat. Kita harus mundur dikit, lihat masa lalunya dulu. Kenapa sih perusahaan segede ini ngerasa harus banget berubah sedrastis ini? Jawabannya, ya ada di bisnis utama mereka. Gini, selama berpuluh-puluh tahun kalau ngomongin Indika Energy, ya pasti ngomongin batu bara. Nggak ada yang lain. Lewat Kideko, mereka itu bukan cuma pemain biasa loh, mereka itu raksasanya, pemasok energi yang penting banget buat negara. Dan dari situlah pundi-pundi kekayaan mereka dibangun. Tapi, ya itu dia, fondasi yang kelihatannya kokoh itu mulai goyang. Coba kita lihat angkanya. Cuma dalam 3 tahun, pendapatannya itu kayak menguap, hilang sepertiganya. Dan yang bikin kaget banget, benar-benar bikin melotot, itu laba bersihnya. Anjlok, dari hampir $500 miliar jadi cuma $6 juta. Ini bukan angka main-main di atas kertas ya. Ini tuh sirine darurat yang bunyinya kenceng banget di dalam perusahaan. Nah, ngadepin situasi genting kayak gitu, Indi nggak mau pasrah aja. Mereka langsung gerak cepet, ngeluarin strategi diversifikasi yang, agresif banget. Tumpuannya ada di 2 pilar baru. Harapannya, 2 pilar inilah yang bakal jadi mesin pertumbuhan mereka di masa depan. Pilar yang pertama, sesuatu yang klasik, abadi, dan selalu dicari orang. Emas. Betul, dari bisnis batu bara yang hitam legam, mereka pindah ke emas yang kilaunya menggoda. Ini langkah yang kontras banget, dan jujur, nekat. Dan ini bukan proyek iseng-iseng loh ya. Lihat aja skalanya di proyek Awak Mas di Sulawesi. Targetnya itu 100.000 ons emas setiap tahun, selama 15 tahun ke depan. Potensi EBITDA-nya bisa sampai $130 juta per tahun. Ini bukan lagi sekedar coba-coba, ini beneran upaya buat bangun mesin duit yang sama sekali baru dari nol. Pilar kedua, nah ini yang ngajak kita lompat ke masa depan. Apa itu? Kendaraan listrik atau EV. Tapi catat ya, India Landi itu nggak cuma mau jualan motor listrik doang. Ambisinya jauh lebih besar. Mereka mau bangun seluruh ekosistemnya di Indonesia. Gimana caranya? Kuncinya itu ada di kemitraan mereka sama pemain kelas kakap. Lewat PT Foxconn Indika Motor atau FIM, Indi itu gandengan sama Foxconn. Iya, Foxconn, perusahaan yang rakit iPhone kamu itu. Tujuannya? Buat bikin kendaraan listrik komersial plus baterainya. Ini langkah super strategis buat jadi jawara di pasar EV Indonesia yang lagi booming-boomingnya. Oke, kedengarannya keren banget ya. Emas, mobil listrik. Tapi, ingat, transformasi segede ini nggak gratis. Sama sekali nggak. Sekarang kita pakai lagi topi investor kita yang realistis, kita lihat sisi baliknya. Beban investasi dan risiko yang, jujur aja, gede banget. Jadi, berapa sih ongkosnya? Siap-siap ya, buat ngebiayain semua mimpi besar ini, utang perusahaan itu diproyeksiin bakal bengkak sampai $1,4 miliar. Gila kan? Itu beban finansial yang luar biasa besar. Apalagi di saat mesin duit lama mereka, si batu bara, lagi seret. Dan tentu aja, pasar obligasi langsung bereaksi. 2 lembaga rating kredit paling top di dunia, Fitch sama Moody's, dua-duanya nurunin peringkat utang Indi. Ini sinyal jelas, ini cerminan kalau risiko finansial perusahaan lagi naik banget selama masa transisi ini. Nah, ini dia bagian yang paling krusial buat kita sebagai investor. Coba deh lihat tabel ini. Kalau kita bandingin INDI sama teman-temannya sesama perusahaan batubara, valuasinya itu anomali banget. Aneh. PE ratio-nya negatif. Artinya apa? Perusahaan lagi rugi. Dividennya? Ampun deh, kecil banget, nggak nyampe 0,5%. Padahal, lihat tuh kompetitornya. Adro, PTBA, ITMG, profitnya tebel, dividennya jumbo. Ini artinya apa? Artinya, pasar udah nggak ngelihat INDI sebagai perusahaan batubara lagi. Pasar menilai INDI itu kayak beli tiket lotre, sebuah pertaruhan besar pada kesuksesan bisnis emas dan EV mereka beberapa tahun lagi. Oke, kita udah lihat risikonya yang bikin deg-degan. Sekarang, biar adil, kita balik koinnya. Kita lihat sisi positifnya. Apa sih yang bikin pertaruhan gila ini
Mungkin sepadan? Apa potensi keuntungannya? Coba kita dengerin langsung dari orang dalamnya. Kata direksinya, kalau kita pakai asumsi harga emas yang wajar aja, total pendapatan dari satu tambang doang, si awak emas ini, bisa nyentuh 3 miliar dolar. 3 miliar dolar. Coba bayangin, angka segitu bisa benar-benar mengubah total wajah perusahaan ini. Jadi, kalau kita mau jadi tim bullish buat IND, argumennya kira-kira begini. Pertama, ada potensi cuan raksasa dari tambang emas. Kedua, mereka punya posisi start yang bagus di pasar EV bareng Foxconn. Ketiga, dan ini penting, bisnisnya jadi nggak itu-itu aja. Jadi lebih tahan banting sama harga batu bara yang naik turunnya kayak roller coaster. Target mereka juga jelas, tahun 2028, setengah pendapatan mereka harus dari luar batu bara. Titik. Nah, setelah kita lihat semua data ini, kita sampai di titik puncak. Inilah dilema utama buat siapapun yang lagi ngelirik saham Indi. Harus milih antara risiko jangka pendek yang nyata sama peluang jangka panjang yang masih berupa janji. Jadi inilah pertimbangannya, hitam di atas putih. Di sisi kiri, ada sakitnya sekarang, utang segunung, laba masih minus, ada resiko proyeknya gagal, dan dividen yang seuprit. Tapi, di sisi kanan, ada janji manis di masa depan. Potensi emas yang luar biasa, kemungkinan jadi raja di ekosistem EV, dan punya perusahaan yang jauh lebih kuat buat jangka panjang. Inilah pertaruhan yang ada di depan mata kita. Ujung-ujungnya pertanyaan ini balik lagi ke Anda sebagai investor. Anda lihat Indi ini sebagai apa? Perusahaan batubara yang lagi sekarat? Atau ulat yang lagi berproses jadi kupu-kupu yang indah? Jawabannya bakal nentuin apakah saham ini cocok buat portofolio Anda atau enggak. Keputusan ada di tangan Anda.